yang disasar siapa saja dan bagaimana untuk tujuannya gitu? Jadi respon vaksinasi hari ini kerjasama Parpeo Kalsel dengan Polda dan Pemprov Kalsel, sasarannya adalah para lansia dan para pegiat industri event kreatif yang ada di Kalimantan Selatan. Jadi kalau kita totalkan dari ujung sampai ke ujung Kalimantan Selatan itu hampir 3.000 pegiat sebenarnya yang tergabung dalam industri event kreatif. Itu sasaran utama kami agar mereka siap menghadapi new normal dan kehidupan baru untuk bisa berinteraksi langsung, berhadapan langsung dengan para pekerja-pekerja lainnya. Selain melalui vaksinasi ini untuk para teman-teman pekerja IPO nih, apalagi sih persiapan lainnya untuk menyambut new normal di era sekarang? Jadi saat ini kami pun sudah melakukan konsolidasi, koordinasi dengan para pemimpin-pemimpin daerah, termasuk dengan Satgas, dengan Polri, yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah event. Kita ketahui bahwa selama pandemi ini hampir semua event dilarang izin keramaiannya, jadi tidak ada izin keramaian dikeluarkan. Saat ini kami mencoba untuk menginisiasi para pejabat yang bisa memberikan sebuah izin keramaian. Artinya saat ini sudah bisa kita laksanakan sebuah event melalui dengan tahapan-tahapan seperti ada CHSE, kemudian ada 5M. Nah, mungkin protokol itulah yang akan kita terapkan. Dengan harapan ke depannya para investor, para pihak swasta, para pemerintah sudah berani untuk menganggarkan dana untuk melakukan marketing, untuk melakukan promosi-promosi lagi. Seperti kita ketahui kan secara nasional sudah dilakukan Liga 1, Liga 2, dan itu mungkin sebagai contoh kita bahwa untuk sebuah event sudah bisa mulai dilaksanakan. Hari ini Pak target tadi berapa Pak? Target kita hari ini ada 300 orang Mas, terdiri dari lansia dan para pegiat industri kreatif. Ini masuk yang vaksin gotong royong mana? Gimana Mas? Masuk yang vaksin gotong royong atau yang programnya? Kita combine Mas, kita combine. Jadi kita gabungkan antara yang kita secara organisasi, kita tambahkan dengan yang gotong royong. Ini bisa mendongkrak lansia kita untuk lebih banyak lagi. Tantangannya memang selain ini terkait dengan kesulitan dalam satu kelompok itu, ya, tidak seperti tugas publik kan. Dan yang kedua juga perlu kita semakin gencarkan edukasinya lah, ya. Ini melalui berbagai bantuan berbagai pihak, kita berharap ini bisa lebih cepat lagi. Sekarang kita juga bergerak tidak hanya lansia, tapi pralansia juga. Pralansia kan berarti usia 50 tahun. Walaupun di dalam laporan tiketnya itu sementara ini tiga kelompok, tapi nanti kita bisa masukkan di rentan gitu ya. Jadi usia 50 tahun juga menjadi sasaran sekarang. Ada kan waktunya Pak untuk para lansia ini Pak sampai kapan? Kalau target awal pemerintah memang tahap 2 ini harapannya di akhir Juni, tetapi tentu tahap berikutnya misalnya nanti masuk pada tahap 3, lansia juga tetap diprioritaskan. Jadi ini terus bergulir dan bergerak gitu ya. Jadi untuk langkah kita tetap akan ada lansia berarti. Ya, pokoknya semua lansia kita berharap dapat kita vaksin karena mereka adalah kelompok yang termasuk rentan. Ya. Kita tahu bahwa banyak kasus yang COVID ini meninggal adalah para lansia dan yang komorbid, ya kan. Jadi kita lindungilah para lansia. Petugas publik juga perlu mendapat perlindungan supaya tidak terpapar, ekonomi bisa dijalankan oleh mereka. Ini seperti teman-teman wartawan
Oh, iya, udah. Kalau kawan-kawan ini, kalau perlu yang ketiga kali, Kalau jangan dicatat. informasi vaksinasi tahap ketiga sendiri sudah ada apa Pak? Kalau dari agenda kan Juni, Iya. mulai lagi. Ya. Tentu nanti strategi-strategi yang perlu kita lebih tinggalkan lagi. Ya. Sebenarnya kita sudah melakukan berbagai, bahkan semacam menunggu di tempat-tempat ibadah itu sudah dilakukan. Kemudian mengagendakan, menjadwalkan mereka, ya juga sudah dilakukan. Sebagian juga pulang. Memang kesulitannya kalau door to door, misalnya ke rumah, ini harus ada jaminan karena vaksin kita itu 1 vial, itu kan 10 dosis. Ya. Nah kalau orang lansianya 1 rumah ada 10, gampang. Ya. Misalnya jangan sampai vaksinnya rusak, ya, karena sudah digunakan ya, hanya sekitar 6 jam, itu harus kita suntikan ya, kalau sudah dibuka sekali itu. Nah, itu kesulitannya. Jadi kita berharap sekarang dengan dikumpulkan seperti ini, dibawa para lansianya ya, misalnya petugas publiknya 100, tambahi lagi 100-nya adalah lansia. Jadi cepat itu ya. Jadi dari vaksin yang kita punya lebih dari 350 dosis itu baru 75%. Jadi khusus Banjarmasin ini kan ada 151-an dosis ya, ribu dosis. Baru sekitar 75-an ya, 79 ya, 79. Memang Banjarmasin ini mendapatkan porsi vaksin terbanyak. Memang sasarannya juga lebih banyak. Ya, gitu. Oke. Saya sudah divaksin, sudah enak gitu lah, sehat, tidak ada gejala apa-apa, ya, alhamdulillah lah. Nah, saya sendiri yang memintanya. Ya, saya di sini mengikuti vaksin untuk setidaknya menumbuhkan imun baru buat tubuh ya, buat tidak terkena pandemi yang sekarang terjadi. Dan hari ini saya sudah selesai vaksin, dan kenapa jadi pengen ikutan vaksin ya supaya aman aja gitu ya, apalagi kita punya aktivitas yang cukup padat di luar, jadi biar lebih safety aja buat diri sendiri dan orang lain. Saya berharap sih dengan vaksin ini kita jadi bisa beraktivitas lebih bebas lagi. Namun sih tetap menjaga protokol kesehatan. Namun daya tahan tubuh kita ya saya berharap dengan vaksin ini jadi lebih bagus lagi dari sebelum-sebelumnya gitu sih. Jadi kita menjaga diri kita, tapi kita juga menjaga masyarakat atau orang-orang yang di sekitar kita. Gitu sih. Kedua, kalau untuk gejala vaksin sih saya tidak merasakan untuk saat ini. Kalau ada gejala, semua sehat-sehat saja. Oh siap. Tadi sih saya sudah melalui proses vaksin, sampai dengan sekarang alhamdulillah tidak ada reaksi apa-apa ya. Semua normal, alhamdulillah berjalan lancar. Saya habis vaksin, begitu disuntik itu nggak berasa apa-apa sih, dan ya sampai sekarang sih aman-aman aja, nggak ada gejala apa-apa. Pokoknya yang penting vaksin lah.